أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Muhammad amma ba'd. Hadirin para alim ulama, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal atau yang pertama-tama, kita patut mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas izin Allah, atas kesempatan waktu, kesehatan serta kenikmatan berupa iman dan Islam yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih mengizinkan kita untuk dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Dan tak lupa pula, salawat beriringan dengan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita, suri teladan kita sekaligus kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah Sang Rabbun Jalil ialah dengan menciptakan makhluk hidup dan mengisi di alam semesta. Salah satu makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah makhluk yang bernama manusia, kita semua. Dan sesungguhnya makhluk manusia merupakan makhluk yang sebaik-baiknya bentuk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk manusia merupakan makhluk yang sebaik-baiknya di antara makhluk lainnya. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut Allah mengawali firman-Nya dengan sebuah kata laqad. Di dalam kaidah bahasa Arab atau ilmu bahasa Arab, kata laqad merupakan bentuk taukid yang berarti sebuah penegasan hingga bermakna sumpah Allah. Hal ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah melalui firman-Nya Quran surah At-Tin ayat 4 bahwa makhluk manusia merupakan makhluk yang sebaik-baiknya makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita sebuah akal yang sudah tentunya tidak dimiliki oleh makhluk yang bernama tumbuhan ataupun hewan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sebuah hati ataupun kolbu dan memberikan kita sebuah bentuk fisik yang sebaik-baiknya yang tentunya tidak dimiliki oleh makhluk yang bernama jin dan syaitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita sebuah nafsu yang sudah tentunya tidak dimiliki oleh malaikat yang telah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk apa Allah memberikan kita itu semua? Untuk apa Allah memberikan kita paket komplit kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang begitu gratis? Untuk apa Allah memberikan kita titel sebagai makhluk yang sebaik-baiknya makhluk? Jawabannya ada pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56, atau di dalam ilmu tafsir dikenal dengan ilmu munasabah,
keterkaitan ayat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menciptakan kita dengan kenikmatan yang begitu banyak, dengan kenikmatan yang begitu gratis yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Itu semua semata-mata hanya untuk agar supaya kita dapat memaksimalkan diri kita untuk menyembah, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita di hadapan satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara ataupun jalan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah kepada Allah dan ibadah terhadap sesama manusia. Dan Masya Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini, segala bentuk ibadah yang kita kerjakan dengan atas dasar niat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, untuk Allah dan oleh Allah, insya Allah segala bentuk ibadah yang kita kerjakan balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri sembari mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita manfaatkan seluruh kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Marilah kita manfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah, ada beberapa sikap yang patut kita ingat. Yang pertama, sikap mu'ahadah, atau yang berarti sebuah perjanjian. Setiap hamba yang akan lahir di dunia ini telah melakukan perjanjian atau sumpah kepada Allah melalui kandungan ibu kita masing-masing untuk tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta telah bersumpah untuk tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan yang selanjutnya ialah sikap muraqabah atau muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu yakin bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Apapun yang kita kerjakan, bahwa Allah akan mengetahui apa yang kita kerjakan, baik itu bersifat baik ataupun bersifat buruk. Dan yang selanjutnya ialah sikap mujahadah atau al-jahadah, yang berarti sungguh-sungguh, sebuah kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala telah menuntut kepada setiap hamba untuk selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Dan insya Allah, jika kita menanamkan sikap ini, itu akan menjauhkan kita dari perkara-perkara buruk yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Dan yang paling terakhir ialah sikap muhasabah atau evaluasi diri sendiri. Patut selalu dilakukan oleh setiap hamba, patut selalu dilakukan oleh setiap individu manusia. Karena banyak orang-orang di luar sana yang mudah atau gampang untuk menilai keburukan orang lain, akan tetapi susah atau sulit untuk menilai keburukan yang ada pada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, kembali saya mengingatkan kepada diri saya sendiri sembari mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak kesungguhan kita dalam mengerjakan apa yang telah diperintahkan olehnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Bayangkan Allah mengatakan kepada kita,
wadkhuli fi jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Apa yang telah kita perbuat di dunia ini, Allah mengundang kepada kita untuk masuk di surganya. Masya Allah, sungguh hal itu merupakan anugerah yang begitu besar dan begitu ditunggu-tunggu oleh setiap hamba Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.